Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bunda dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 2. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Untuk memperoleh ridhonya, ikhlas syarat diterimanya amal. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Kemuliaan di sisi Allah dilihat dari hati dan amalnya. Kita lanjut dengan sifat Allah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang telah diciptakannya, mengetahui setiap ucapan dan perbuatan manusia. Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Jika kita mengetahui Allah Maha Mengetahui, maka kita harus selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek, selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perkataan di hati dan aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108, terdiri dari 3 ayat. Pokok isi dari surat Al-Kautsar: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. 2. Perintah dari Allah agar kita mendirikan salat dan berkurban. 3. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya, selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakannya. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan bersyukur adalah kufur nikmat, yaitu tidak menyadari atau mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari bersyukur: 1. Allah menambah nikmat kepada kita. 2. Kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah akan selalu mengingat kita. 4. Kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. 6. Kita terhindar dari sikap sombong. 7. Hati kita menjadi lapang. Apa yang harus kita lakukan jika memperoleh nikmat? 1. Mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berbuat yang lebih baik. 3. Meninggalkan perbuatan yang buruk. 4. Melakukan perbuatan baik kepada sesama. 5. Bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. 6. Menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam bernama Ajar. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai putra yang bernama Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim yang bernama Namrud. Penduduk Babilonia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran.
Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak mempan dibakar api. Demikian untuk materi kali ini, semoga dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita di dunia serta akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.